Bawa dia, jangan saya. Ibu tunggal itu memohon mendekap gadis kecilnya di tengah kegelapan malam yang dingin dan basah oleh hujan. Orang-orang telah melewati mereka sepanjang malam, hingga seorang miliuner pendiam berhenti, menatap anak itu, dan melakukan sesuatu yang tak terduga. Semua orang tahu, acara resepsi di gereja Santo Markus molor hampir 2 jam dari jadwal. Seperti biasa jika ada cukup banyak donatur untuk dibuat terkesan. Baskara Aditama berdiri di dekat bagian belakang aula, dengan segelas air mineral yang tak disentuhnya, dan mendengarkan seorang pria berjas sangat bagus menguraikan kekuatan transformatif dari kedermawanan. Pria itu tak sekalipun tampak tak nyaman sepanjang malam. Baskara merasa sulit untuk memaafkan itu. Dia tidak sinis tentang memberi. Ia telah menulis cek untuk dana sosial gereja ini selama 11 tahun. Aditama Restorasi membangun kembali menara lonceng gereja dengan harga modal, menolak keringanan pajak, dan tak pernah sekalipun meminta plakat penghargaan. 7. Yang membuatnya jenuh adalah sandiwaranya. Tepuk tangan yang datang terlalu cepat, sesi foto yang diatur di dekat pintu masuk dapur umum dengan pintu dapur yang masih tertutup. Ia meletakkan gelas airnya di atas nampan yang lewat dan pergi mencari pintu belakang. Lorong melewati dapur berbau batu tua dan pembersih lantai. Satu bola lampu telanjang di atas pintu dorong dari logam. Ia melewatinya menuju gang sempit di antara bagian belakang gereja dan deretan kontainer sampah besi. Sisa-sisa hujan semalam menggenang di sepanjang dinding bata. Udara dingin yang menusuk menyambutnya, dan itu cocok untuknya. Ia berdiri di sana dan bernapas, lalu ia mendengarnya. Suara itu nyaris bukan suara, lirih, tercekat, seperti sesuatu yang ditopang oleh sisa-sisa kemauan terakhir. Tolong, bawa dia, jangan saya. Ia berbalik. Seorang wanita duduk di anak tangga paling bawah pintu servis, sebagian terlindung oleh atap beton. Usianya sekitar 30 tahun. Jaketnya, jenis jaket tipis yang tak layak untuk menahan angin malam Jakarta di musim hujan, terbuka, membungkus gadis kecil yang merapat di dadanya. Pundaknya sendiri telanjang diterpa angin. Wajah anak itu tersembunyi di tulang selangka ibunya. Satu tangan kecilnya menggenggam secari kertas terlipat. Mata wanita itu menatapnya lekat. Jernih dan penuh kesadaran, tidak kosong. Wajahnya memerah karena demam, tapi ia tahu persis apa yang dilakukannya. Dia butuh tempat yang hangat. Suaranya parau di ujung, tapi tetap tegar di tengah. Tolong, bawa saja dia ke suatu tempat yang hangat. Tangan Baskara meraih ponselnya. Ia orang yang berhati-hati. Ada sistem untuk hal-hal seperti ini. Sudah saya coba. Wanita itu menangkap gerakannya sebelum layar ponsel menyala. Telepon darurat gereja. Nomor kontak rumah singgah. Mereka bilang 40 menit, mungkin lebih jika jalanan masih tergenang. Ibu jari Baskara melayang di atas layar. Saya panggil ambulans. Ketakutan melintas di wajahnya lebih cepat dari demamnya. Ia menarik Maya lebih erat, bukan seolah Baskara mengancamnya, tapi seolah dunia yang melakukannya. Tolong, bisiknya. Jika mereka membawa saya ke rumah sakit dan bertanya di mana dia tidur, mereka akan mengambilnya dari saya sebelum ada yang mendengar kebenarannya. Ia menatap anak di dalam jaket ibunya, lalu kembali ke Anissa. Keputusan di hadapannya tak lagi sederhana. Ini masalah medis, hukum, kemanusiaan, dan setiap langkah yang salah menjadikan seorang gadis kecil sebagai pusatnya. Ia tetap memegang ponselnya. Wanita itu merogoh saku jaketnya dengan tangan yang gemetar dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Jenis yang biasa ada di kartu ucapan. Tertekuk di salah satu sudut, lembab karena dingin. Ia mengulurkannya pada Baskara. Namanya Maya. Usianya 7 tahun, dagunya tetap terangkat. Di dalamnya ada kartu pelajar, nomor telepon puskesmas, dan catatan kalau-kalau ada yang perlu tahu siapa walinya. Baskara menatap amplop itu tanpa mengambilnya. Siapa nama Anda? Anissa. Jeda sejenak. Anissa Lestari. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya. Mata gelapnya waspada. Mengamatinya dengan perhatian hati-hati seorang anak yang telah belajar bahwa orang asing tidak selalu aman. Ia mengenakan sweater tipis di balik jaket ibunya yang terbuka. Rambutnya basah di pelipis. Apa Bapak akan membawa ibuku pergi? Baskara berjongkok sejajar dengannya. Saat itulah ia melihat apa yang dipegang gadis kecil itu, sebuah lipatan kertas persegi kecil dengan lipatan yang membentuk atap. Sebuah rumah yang terbuat dari pamflet rumah singgah, ujung-ujungnya usang karena sering dipegang dan terkena air hujan. Tidak, katanya, tidak ada yang akan membawa siapapun pergi. Maya menatapnya tanpa berkedip. Apa ibuku boleh ikut juga? Ia berdiri. Anissa menatapnya lurus, dagu sedikit terangkat. Baskara tidak tahu apakah itu harga diri
atau satu-satunya hal yang menahannya agar tidak jatuh. Rona wajahnya tidak wajar, terlalu panas di pipinya, terlalu pucat di sekitar mulutnya. Amplop itu masih di tangannya yang terulur, gemetar menahannya di sana. Ia tidak meminta satu hal pun untuk dirinya sendiri. Bukan uang, bukan nomor telepon rumah singgah, bahkan bukan namanya. Ia sudah pasrah dengan nilai hidupnya dan menggunakan sisa waktunya untuk mengatur hidup Maya. Ia mengambil amplop itu. "Kalian berdua," katanya. Lengan wanita itu turun. Ia menekan bibirnya rapat dan sesuatu bergejolak di dalam dirinya yang bukan tangisan. Terlalu tertahan untuk itu, terlalu lama terpendam, dan ia menarik Maya lebih erat tanpa kata. Baskara melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu wanita itu. Ia tersentak oleh bebannya, lalu diam. Ia melangkah mundur dan menelepon sopirnya. "Datang ke gang servis sekarang juga." Ketika ia berbalik, Maya dengan hati-hati menyelipkan rumah kertas lipat itu ke dalam sweaternya. Mata Anissa mengikuti Maya, bibirnya bergerak tanpa suara. Kemudian kepalanya miring ke kiri dan tangan bebasnya meraih pagar besi di samping tangga. Ia menemukannya. Lalu cengkeramannya mengendur dan ia terjatuh. "Hei!" Baskara berada di sisinya dalam 2 langkah, sebuah tangan kokoh menahan lengannya. "Tetap sadar, lihat saya." Mata Anissa kembali, tapi hanya sesaat. Ia menemukan wajah Maya. "Pegang ini erat-erat," katanya. Suaranya nyaris hilang. Maya meraih lengan baju ibunya dengan kedua tangan. Rumah kertas itu berkeresak di telapak tangannya. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Ia tidak sedang berbicara dengan ibunya sekarang. Ia menatap lurus ke arah Baskara. Suaranya pecah di ujungnya. "Tolong jangan biarkan siapapun mengambilnya." Lampu mobil menyorot ke dalam gang. Tono tidak bertanya. Ia sudah keluar dari mobil, bahkan sebelum Baskara mencapai pintu masuk gang. Pintu terbuka. Mesin menyala. Itulah mengapa Baskara mempertahankan pria itu selama 9 tahun. Membawa Anissa menuruni 2 anak tangga terakhir memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Ia menjejakkan setiap kaki dengan sengaja, seperti seseorang yang tubuhnya tak lagi bisa diandalkan dan menolak untuk dikejutkan lagi. Ia memegang lengan Baskara untuk 1 langkah, melepaskannya di langkah berikutnya, lalu memegang rangka pintu mobil sendiri dan turun ke dalam. Ia duduk di sisi jauh kursi belakang dengan Maya dalam dekapannya. Ia tidak melihat keluar jendela. Ia menatap sandaran kepala di depannya dengan mata terpaku, tidak kosong, hanya menghemat energi. Maya menekan rumah kertas itu ke dadanya dengan kedua tangan. Baskara duduk di depan. Ia menelepon Dr. Hartono dengan suara pelan. Hartono adalah seorang dokter yang telah bekerja bersamanya selama 6 tahun melalui proyek restorasi di sebuah klinik komunitas di Jakarta Barat. Tenang di bawah tekanan, tidak mudah panik. Baskara memberinya versi singkat, wanita, awal 30-an, demam. Kedinginan, ada anak bersamanya. Hartono bertanya sudah berapa lama mereka di luar, apakah anaknya responsif, dan apakah ada kehilangan kesadaran. Baskara menjawab ketiganya. Hartono bilang akan tiba dalam 40 menit. Ibu Ratna sudah menyalakan lampu dapur ketika mereka tiba di rumah di kawasan Menteng. Tono telah meneleponnya dari mobil hanya dengan 6 kata. Wanita sakit, anak kedinginan, pulang sekarang. Dan Ibu Ratna tidak membutuhkan lebih dari itu. Pintu depan terbuka sebelum Baskara mengeluarkan kuncinya. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu. Sudah berpakaian rapi. Rambut abu-abunya disanggul ke belakang. Selimut terlipat di lengannya. Dan ia membaca situasi seperti ia membaca banyak hal lainnya dengan tenang dan tuntas. Matanya tertuju pada Anissa, lalu pada Maya, lalu pada Baskara selama tepat 1 detik. "Saya akan siapkan soto ayam," katanya. "Kamar tamu sedang dihangatkan." "Beri 10 menit dan akan siap." 34. Anissa berhenti tepat di dalam pintu depan. Lorongnya lebar dan sunyi, lantai kayu jati gelap, lampu dinding dari kuningan, sebuah jam berdetak di meja samping. Rumah itu berbau asap kayu dan sesuatu yang sedang direbus perlahan. Tatapan Anissa menyapu sepanjang lis lantai. Ke dinding, ke langit-langit, bukan mengagumi, melainkan mengukur seperti cara Anda melihat sebuah ruangan ketika mencoba mencari tahu berapa biaya untuk berada di dalamnya. Ia menarik Maya lebih dekat. Ibu Ratna muncul kembali dengan sebuah mangkuk dan meletakkannya di meja makan di depan anak itu tanpa basa-basi. Soto ayam, ia meletakkan kerupuk di sampingnya. "Silakan." 4 Maya menatap ibunya. Anissa mengangguk kecil. Maya duduk, tapi ia tidak mengambil sendok sampai ia melirik Anissa sekali lagi. Ibu Ratna memperhatikan itu. Ia kembali ke kompor. Anissa berdiri di tepi meja dan nyaris tidak makan apa-apa. Ia menerima sebuah mangkuk, tetapi terus memberikan kerupuk ke sisi Maya,
mendorong kuah soto ke arah anak itu ketika Maya tidak melihat. Ibu Ratna meletakkan mangkuk kedua di meja dapur tanpa komentar, cukup dekat untuk dijangkau, cukup jauh sehingga tidak terkesan dipaksakan. Anissa menarik mangkuk itu ke arahnya setelah semenit. Ia makan menghadap ke arah pintu dapur. Dr. Hartono tiba dan memeriksa dengan teliti, dengan cara yang tidak terburu-buru dari seorang pria yang tidak perlu menunjukkan kompetensinya. Ia berbicara langsung dengan Anissa, menanyakan nama Maya sebelum bertanya apapun padanya, dan tidak terburu-buru dengan keduanya. Temuannya, yang disampaikan kepada Baskara di lorong, kemungkinan risiko pneumonia, dehidrasi, malnutrisi yang telah menumpuk selama berbulan-bulan, tanda-tanda stres, tekanan darah, cara ia mengatupkan rahangnya, semua itu menceritakan kisah yang lebih panjang dari satu malam yang dingin. Ia tidak berakhir di tangga itu dalam seminggu, kata dokter Hartono. Ia sudah menuliskan nomor klinik. Bahwa dia besok sore, saya akan telepon dulu. Baskara menengok Anissa setelah dokter Hartono pergi. Ia duduk di tepi tempat tidur tamu, masih berpakaian, sepatu masih terpasang. Maya tertidur di sampingnya. Anissa meletakkan satu tangan di punggung anak itu, ringan dan mantap. Ia mendengar Baskara di pintu dan mendongak. Matanya menjadi datar, lalu cepat, kilatan sesuatu yang bergerak sebelum ia bisa menahannya. Ia memeriksa jendela. Baskara menjaga suaranya tetap pelan. Tidak ada orang di luar rumah ini yang tahu Anda di sini, dan tidak ada yang akan menelepon tentang Maya tanpa Anda mendengarnya terlebih dahulu. Ia menahan tatapan Baskara. Kenapa kita di sini? Bukan di rumah sakit. Karena ruang tunggu di tengah malam tidak membantu demam, dan itu tidak membantunya. Ia menunjuk ke arah Maya dengan kepalanya. Dokter Hartono bilang ke klinik besok pagi, Anda yang memegang kendali atas segalanya, kecuali apa yang menurutnya perlu secara medis. Hanya itu yang tidak bisa ditawar. Anissa menunduk menatap tangannya, lalu kembali menatap Baskara, mempertimbangkan apakah akan percaya bahwa batasan itu nyata. Tangannya ternoda, garis-garis arang di sepanjang buku-buku jarinya, noda samar pensil biru di pangkal ibu jarinya. Baskara memperhatikannya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia menyimpannya dalam ingatannya. Anissa kembali menatap Maya dan merapikan selimut. Baskara meninggalkan mereka sendirian. Ibu Ratna ada di dapur. Ia menemukan rumah kertas lipat Maya di atas meja dan meletakkannya di ambang jendela di atas radiator agar kering, meletakkannya tegak agar atapnya tidak runtuh. Panas sudah membuat tepi atasnya melengkung ke atas. Tidak rusak, hanya melengkung, tidak lagi seperti bentuk semula. Amplop dari saku jaket Anissa ada di atas meja. Ibu Ratna telah memeriksanya dengan cermat, menata setiap isinya. Foto sekolah, kartu puskesmas, catatan tulisan tangan, dan satu hal lagi yang telah ia buka dan letakkan di samping yang lain, sebuah surat pengusiran tercetak. 1. Nama Victor Wijoyo tertera di kop surat. Di bagian bawah, di bawah bahasa hukum, seseorang menulis dengan tangan dengan tinta tebal, ibu yang tidak becus akan kehilangan lebih dari sekadar kamar. Ibu Ratna mengambil kertas itu dan mengangkatnya ke arah cahaya dapur, seolah-olah ia perlu melihat kedua kali untuk memastikan apa yang sebenarnya tertulis. Pemilik kos macam apa, katanya, yang menulis itu kepada seorang wanita dengan seorang anak. Ia meletakkannya kembali. Rumah kertas itu duduk di atas radiator di sampingnya. Atapnya melengkung ke atas dalam kehangatan. Kisah itu terungkap sedikit demi sedikit selama 2 hari melalui benda-benda dan perilaku lebih dari kata-kata. Ibu Ratna mengumpulkan sebagian besar. Baskara melengkapi sisanya. Potongan pertama sudah ada di tangan Anissa, garis-garis arang, pensil biru di pangkal ibu jarinya. Pada pagi kedua, Ibu Ratna meletakkan secangkir kopi di depan Anissa di meja dapur, dan Anissa menatap jari-jarinya sendiri, seolah ia lupa sejenak untuk apa fungsinya. Dulu saya bekerja di bidang desain, kata Anissa. Tata letak ruangan, kebanyakan. Ibu Ratna bertanya apakah ia mempelajarinya. Anissa berkata, ya, di kursus komunitas, 2 malam seminggu sambil bekerja di siang hari. Ia memiliki bakat untuk hal-hal praktis. Cara menerangi ruangan kecil agar orang yang lelah benar-benar ingin duduk di dalamnya, cara menata perabotan agar anak bisa bergerak tanpa menjatuhkan barang. Kemudian ayah Maya pergi, di tengah kehamilan, tanpa peringatan, tanpa alamat baru. Ibu Anissa menelepon sekali, mengatakan sesuatu tentang pilihan dan konsekuensi, dan sebagian besar diam setelah itu. Untuk waktu yang lama, Anissa menyatukan kepingan-kepingan hidupnya dengan naik turun angkutan umum, jaket bekas,
surat-surat tagihan yang terlipat di laci dapur, dan sketsa yang dibuat setelah Maya tertidur. Anissa telah bekerja selama 4 tahun antara saat itu dan malam di musim hujan tersebut. Pindah 3 kali ke tempat yang lebih kecil dan lebih murah, mengambil pekerjaan desain kapanpun ia bisa, membuat sketsa tata letak ruangan untuk kontraktor kecil di atas kertas bekas setelah Maya tidur. Ia menjual peralatan gambarnya 2 kali ketika uang menipis, membeli yang lebih murah ketika tidak. Bangunan milik Victor Wijoyo di kawasan Manggarai tampak seperti sesuatu yang kokoh. Sebuah kamar indekos di lantai dasar, sewa murah, bulanan. Pemanas air tidak bisa diandalkan dan kusen jendelanya lapuk karena kelembapan lama. Anissa membeli plester penahan cuaca dari toko bangunan yang jauhnya 2 kali naik angkutan umum dan menyegel celah-celah itu sendiri. Ketika Maya mulai batuk musim gugur itu, Anissa mengajukan keluhan pemeliharaan secara tertulis. Victor menaikkan harga sewa. Ia menambahkan biaya bulanan untuk gudang kecil di lantai dasar tempat Anissa menyimpan map portofolionya dan kotak kecil berisi perlengkapan seni yang digunakan Maya di akhir pekan. Ia mengirim surat yang menyiratkan bahwa penyewa yang menimbulkan masalah seringkali mendapati diri mereka melanggar sewa. Ia tidak pernah memperbaiki jendela. Suatu pagi di bulan Desember, Anissa pulang dari kerja malam dan kuncinya tidak berfungsi. Gembok baru. Victor tidak mengangkat telepon. Seorang tetangga mengatakan manajer gedung telah mengambil alih unit tersebut karena biaya yang belum dibayar. Biaya yang Anissa tidak punya catatannya. Barang-barangnya masih di dalam. Jaket musim dingin Maya masih di dalam. Portofolio itu masih di dalam. Ibu Ratna menceritakan ini pada Baskara di dapur pada malam kedua itu. Sementara Anissa tidur, ia menyusunnya dari surat pengusiran, 2 jawaban singkat yang diberikan Anissa di sela-sela suapan soto dan apa yang ia lihat sendiri. Baskara kesulitan memahami bentuknya. Ia terbiasa dengan masalah yang memiliki titik kegagalan spesifik. Temukan, perbaiki, maju. Ia terus mencari satu keputusan yang menjelaskan mengapa mereka berakhir di tangga gereja. Dia tidak membuat satu pilihan yang buruk, kata Ibu Ratna padanya. Dia membuat 5 pilihan sulit pada saat yang sama tanpa ada cadangan jika salah satunya salah. Ia tidak setuju secara lisan, tetapi ia terus kembali ke plester penahan cuaca itu. Keluhan tertulis, peralatan gambar yang dibeli 2 kali. Plester penahan cuaca, keluhan tertulis, peralatan gambar yang dibeli 2 kali. Masing-masing memberitahu Baskara hal yang sama. Anissa terus meraih solusi biasa jauh setelah kehidupan biasa berhenti menjangkaunya kembali. Ia juga mengamati. Saat itu, Anissa memeriksa kaos kaki Maya sebelum memeriksa demamnya sendiri. Ia mengencarkan kuah sotonya sendiri agar mangkuknya terlihat lebih penuh saat ia mendorongnya ke arah Maya. Ia melipat handuk tamu 2 kali setelah mandi sampai ujung-ujungnya pas dengan tumpukan milik Ibu Ratna, lalu meletakkannya kembali seolah-olah kerapian itu bisa menjadi semacam bukti. Dan suatu sore, Baskara menemukan Maya di meja dapur dengan hati-hati membungkus 2 keping kerupuk di dalam serbet kertas dan menyelipkannya ke dalam saku sweaternya. Anak itu mendongak, terpergok, tidak yakin, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia memberitahunya ada 1 kaleng penuh di lemari kedua jika ia membutuhkannya. Maya mengangguk dan menyimpan yang ada di sakunya. Potongan paling jelas datang pada sore yang sama. Maya sedang menggambar di meja, sebuah ruangan dengan jendela, meja kecil di bawahnya, tempat tidur di sudut, 2 sosok, 1 di tempat tidur, 1 di kursi di sampingnya. Kamar kita, katanya. Ketika Baskara bertanya, ia menunjuk ke sosok di kursi. Itu Mama. Dia tidur di kursi supaya aku bisa dapat seluruh tempat tidur. Ia mengatakannya seperti ia mengatakan sebagian besar hal yang benar, lugas, tanpa tahu itu seharusnya sulit didengar. Malam itu, Ibu Ratna menceritakan sisanya pada Baskara. Map portofolio itu berisi 4 tahun kerja, sketsa, studi warna, catatan yang berdesakan di margin, hal-hal seperti cahaya hangat di dekat meja belajar, hal-hal seperti ruang bagi ibu untuk tidur tanpa menghalangi pintu, catatan seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun memikirkan bagaimana ruangan biasa bisa memberi orang sedikit martabat, bahkan saat ia kehilangan genggamannya pada ruangannya sendiri. Victor masih memiliki gedung itu, masih memiliki gudang itu, masih memiliki map-map itu, catatan sekolah yang dibutuhkan Anissa untuk mendaftarkan kembali Maya. Dan 4 tahun kerja yang bisa mengatakan, dengan tulisannya sendiri, dengan jelas, siapa sebenarnya Anissa Lestari sebelum semua ini terjadi. Anissa tidak mengumumkan akan pergi, ia hanya memastikan mereka siap. Pada pagi kedua setelah kunjungan Dr. Hartono, sepatunya diletakkan di luar pintu kamar tamu, bukan di dalamnya.
Pada hari ketiga, pakaian Maya telah dilipat ke dalam kantong belanja yang diletakkan di dekat kaki tempat tidur, tidak dikemas terburu-buru, tidak dimasukkan dengan panik, tetapi diatur dengan cermat oleh seseorang yang telah belajar bahwa jalan keluar perlu disiapkan sebelum dibutuhkan. Ibu Ratna menemukannya di wastafel dapur tepat sebelum pukul 6.00 pagi suatu pagi, masih dengan pakaian kemarin, mencuci 2 mangkuk dari camilan malam Maya. Anissa nyaris tidak bisa berdiri tegak. Ia menopang satu tangan di tepi meja untuk keseimbangan dan menggerakkan spons dalam lingkaran lambat dan metodis. Ibu Ratna masuk, mengisi ketel dan meletakkannya di atas kompor. "Duduklah," katanya, tidak kasar, hanya langsung. Anissa tidak membantah. Ia mengeringkan tangannya dan duduk di meja dan melingkarkan kedua telapak tangannya di sekitar cangkir yang diletakkan Ibu Ratna di depannya. Ibu Ratna mencuci mangkuk-mangkuk itu sendiri dengan cepat dan menyimpannya. Ia mulai memberi Anissa tugas-tugas kecil setelah itu. Tidak ada yang membutuhkan berdiri. Tidak ada yang terlihat seperti sesuatu yang akan diminta untuk dilakukan oleh tamu. Ia mengeluarkan sekotak contoh kain dari arsip restorasi Baskara dan meminta Anissa untuk menyortirnya berdasarkan berat dan warna. Ia memintanya untuk meninjau label pada buku-buku sampel kertas dinding yang belum dibuka selama 2 tahun. Pekerjaan yang tenang, jenis yang memberi tujuan pada tangan seseorang, dan membiarkan pikiran mereka tenang di tempat lain selain pintu. Bahu Anissa turun sedikit saat ia bekerja. Tidak sepenuhnya, tapi sedikit. Baskara masuk ke dapur pada hari keempat saat Anissa sedang memeriksa setumpuk buku sampel. Ia berdiri di seberangnya dan mengatakan ia boleh tinggal di kamar tamu selama yang ia butuhkan. Ia mengatakannya seperti seorang pria yang mengumumkan solusi, yang masuk akal, jelas, cepat, sudah mengharapkan persetujuan. Anissa mendongak dari buku sampel. "Kami tidak bisa tinggal di sini." "Kunjungan lanjutan ke klinik Anda baru hari Selasa," kata Baskara. "Maya masih belum 100% sehat. Saya tahu itu. Lalu apa masalahnya?" Itu keluar lebih tajam dari yang ia maksudkan, dan ia tahu saat itu juga. Anissa tidak bergeming, tetapi ia meletakkan buku itu dan menatapnya seperti cara Anda melihat seseorang yang sedang Anda putuskan apakah perlu dijelaskan atau tidak. "Saya tidak tahu berapa biayanya," katanya. "Saya tidak tahu apa yang akan Anda inginkan setelah Anda selesai membantu. Saya tidak tahu bagaimana semua ini berakhir." Ia mengambil buku itu kembali. Itulah masalahnya. Baskara mulai menjawab. Sesuatu tentang tidak ada harapan, tentang niatnya yang lurus. Ia mengeluarkan satu kalimat sebelum ia mendengar dirinya sendiri dan berhenti. Ia menarik kursi di seberangnya dan duduk. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja dan membiarkan kata-katanya meresap sebelum ia mempercayai dirinya untuk menjawab. Ia pernah ditanyai sebelumnya oleh kontraktor, oleh perencana kota, oleh donatur yang merasa lebih tahu. Ia tidak terbiasa merasa seperti ini, seperti pertanyaan itu masuk akal. "Itu adil," katanya. Maya ada di ujung meja dengan buku catatan Ibu Ratna, sedang menggambar. Ia telah mendengarkan dengan cara anak-anak yang diam dan terserap mendengarkan ketika mereka berpura-pura tidak mendengarkan. Ia mendongak. "Apa kita boleh suka di sini? Bahkan jika kita akan pergi?" Anissa menjawab sebelum ia sempat memikirkannya. "Menyukai sesuatu tidak, berarti itu milikmu." Itu dimaksudkan sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Baskara mendengarnya mendarat lebih keras dari yang ia maksudkan. Rahangnya sedikit mengeras dan ia membuang muka ke arah jendela. Ibu Ratna masuk dari lorong belakang. Ia sudah cukup mendengar. Ia duduk di sisi meja tanpa diundang dan meletakkan tangannya rata di permukaan. Seseorang yang menenangkan diri, bukan mengambil alih. "Ada cara untuk melakukan ini yang berhasil untuk semua orang," katanya. "Jika Anda mau mendengarnya," ia menjelaskannya dengan sederhana. "Anissa bisa tinggal selama 1 minggu dengan pilihan untuk memperpanjang, jika kedua belah pihak setuju, kamar terpisah, kunjungan klinik sesuai jadwal, tidak ada orang di luar rumah yang diberitahu apapun tanpa izin Anissa, dan tidak ada keputusan tentang Maya yang dibuat tanpa kehadiran Anissa." Setelah Anissa cukup kuat, keputusannya, bukan orang lain, ia bisa mengerjakan arsip kain dan sampel restorasi. Pekerjaan nyata yang sesuai dengan latar belakangnya, sebuah pengaturan dengan syarat yang jelas dan titik akhir yang jelas. Baskara tidak memikirkannya seperti ini. Ia akan terus menawarkan kamar dan berasumsi bahwa kedermawanan menutupi segalanya. Ia mengerti sekarang bahwa itu tidak. Bahwa dari sudut pandang Anissa, tawaran terbuka tanpa batas adalah yang paling menakutkan. 1 minggu, kata Anissa. "Saya yang memutuskan apa yang mampu saya lakukan." "Ya," kata Ibu Ratna. Anissa menatap Baskara. "Dan tidak ada yang membahas kami di luar rumah ini.
Tidak ada, katanya. Ia menahan tatapannya sejenak lebih lama, memeriksa. Ia tetap di sana. Baiklah, katanya. Ia mengambil kembali buku sampel itu. Sore itu, Maya menemukan selotip di laci dapur Ibu Ratna dan memperbaiki rumah kertasnya, menekan atap yang melunak kembali ke lipatannya, dan menempelkan selotip dengan hati-hati di sepanjang lipatan. Ia membawanya ke ambang jendela di atas radiator dan meletakkannya di sana, tegak. Anissa mengawasinya dari ambang pintu. Ia membiarkannya tetap di ambang jendela, bukan di kamar Maya, bukan di tasnya. Ambang jendela itu dekat, tetapi tidak disimpan cukup dekat untuk dilihat Maya. Cukup jauh, sehingga itu belum menjadi rumah. Anissa belum siap untuk itu. Pengaturan yang diungkapkan Ibu Ratna dengan kata-kata memberinya sesuatu yang bisa ia pahami. Waktu yang ditentukan, syarat yang dinyatakan, tidak ada janji yang terlipat di tepinya. Anissa tidak melunak sekaligus. Ia hanya berhenti memeriksa ambang pintu setiap beberapa menit dan tetap memegang buku sampel cukup lama untuk menyelesaikan halaman itu. 2 hari kemudian, seorang kurir mengetuk pintu depan. Ibu Ratna menandatanganinya dan membawa amplop itu ke Baskara di ruang kerja. Label di amplop itu membuat Baskara berhenti sejenak sebelum membukanya. Itu ditujukan kepada Anissa Lestari, CQ, Baskara Aditama. Di alamat pribadinya, bukan kantor, bukan gereja, bukan klinik Dr. Hartono. Seseorang telah menghubungkan namanya dengan rumahnya cukup cepat untuk membuat kertas itu terasa lebih seperti peringatan daripada surat. Ia mengeluarkan 2 dokumen. Yang pertama adalah pemberitahuan properti dari perusahaan manajemen Victor Wijoyo. Anissa diduga telah meninggalkan unitnya dan kehilangan barang-barang yang tersimpan. Ia berutang Rp9.400.000 dalam bentuk sewa dan biaya tunggakan. Dokumen kedua adalah pengaduan resmi yang diajukan ke kantor Dinas Sosial Kota. Isinya menuduh bahwa pada malam 9 Januari, Anissa Lestari telah mencoba menyerahkan anak di bawah umurnya kepada seorang individu yang tidak dikenal di luar sebuah gereja di Jakarta. Baskara membaca baris itu lagi. Kemudian ia berdiri dan pergi mencari Ibu Ratna. Baskara tidak pergi ke gedung Victor Wijoyo untuk menghadapi siapapun. Ia pergi sebagai seorang pria dengan dokumen dan alasan yang masuk akal untuk berada di sana. Aditama Restorasi telah mengajukan penawaran pelestarian 3 minggu sebelumnya pada sekelompok bangunan bata tua di sisi selatan kota. Satu alamat pada daftar survei awal berada setengah blok dari properti Victor. Baskara menelepon kantor manajemen gedung, memperkenalkan diri, dan mengatakan ia sedang melakukan penilaian struktural blok di sekitarnya, pola penahan beban, infrastruktur basement. Jenis permintaan yang terdengar sangat rutin bagi seseorang yang tidak tahu mengapa itu dibuat. Victor menjawab sendiri, bukan manajer gedung, bukan pengawas. Victor, ia ramping. Pertengahan 50-an celana panjang yang disetrika dan kemeja berkerah yang harganya lebih mahal dari kelihatannya. Ia menjabat tangan Baskara di pintu dengan kehangatan lembut seseorang yang mengelola kesan, seperti pria lain, mengelola anggaran, secara otomatis dan tanpa usaha yang terlihat. Ia membawa Baskara melewati lobi dan menunjuk ke bagian dinding yang baru dicat di dekat kotak surat. Penyewa yang baik merawat tempat, kata Victor. Mereka yang mengerti apa yang mereka miliki. Tangga basement sempit beton, diterangi oleh satu panel neon yang berdengung sekali dan menyala. Kandang penyimpanan berjejer di sepanjang dinding jauh, kawat jaring, digembok, nomor unit ditandai dengan spidol hitam pada strip selotip. Di dekat ujung barisan, sebuah kandang berlabel 1B berisi 2 map besar, sebuah kotak penyimpanan plastik, dan sebuah ransel anak-anak yang tergantung di kawat. Tutup kotak itu bergeser, sudut kertas konstruksi kuning cerah terlihat di bawahnya. Baskara membuat catatan tentang ketinggian langit-langit dan bertanya, apakah ada panel akses struktural di belakang kandang? Victor berkata, ia perlu memeriksa dan berjalan kembali ke ruang utilitas. Baskara bergerak di sepanjang barisan. Ia punya waktu mungkin 30 detik. Map terdekat sebagian terbuka. Punggungnya retak, sampulnya melengkung karena kelembapan. Ia tidak perlu meraih melalui kawat. Halaman atas terlihat dari jarak 2 kaki, tata letak ruangan yang digambar tangan, pensil dan tinta, dengan catatan huruf balok kecil di margin. Ia bisa membaca 2 di antaranya dengan jelas. Cahaya hangat di dekat meja belajar, ruang bagi ibu untuk tidur tanpa menghalangi pintu. Victor kembali dan memastikan ada panel akses jika Baskara membutuhkannya. Baskara berterima kasih padanya dan mengikuti. Di ruang utilitas, ia memotret jamur yang tumbuh di sepanjang dasar dinding luar dan celah di selubung sumur jendela, lebarnya hampir 4 inci,
membentang sepanjang sisi timur unit basement. Di bulan Januari, udara dingin akan bergerak melalui celah itu tanpa henti. Ia mengukurnya dan tidak mencatat apapun dengan suara keras. Kembali ke atas, Victor menawarkan kopi. Baskara duduk di seberang meja dan menerima cangkir itu. Tumpukan map di meja samping diatur berdasarkan nomor unit. Beberapa tebal, multi halaman, diberi tab, mencakup bertahun-tahun. Ia bisa membaca labelnya dari tempat ia duduk. Setiap file yang diberi tab memiliki satu nama di atasnya. Tidak ada penjamin bersama pada salah satunya. Semuanya wanita. Unit basement, kata Baskara. Berapa lama penyewa terakhir Anda di sana? Sekitar 14 bulan. Victor bersandar di kursinya. Contoh yang baik dari apa yang saya hadapi. Manajemen properti bukan hanya tentang gedung. Ini tentang hubungan. Beberapa orang menghargai itu. Yang lain, mereka menginginkan stabilitas tanpa apa yang menyertainya. Apakah ada pelanggaran sewa yang terdokumentasi? Saya punya dokumentasi untuk semua yang saya lakukan. Cepat, menyenangkan, terlatih dengan baik. Baskara menghabiskan kopinya dan berdiri. Victor mengantarnya ke tangga depan. Anda sepertinya orang yang adil, kata Victor. Saya menghargai itu. Pastikan saja Anda melihat gambaran lengkapnya sebelum Anda terlibat. Seseorang dalam situasinya menemukan orang yang mau mendengarkan, dan ia tahu cara memanfaatkannya. Saya tidak ingin melihat Anda berakhir terlihat bodoh, karena Anda bergerak terlalu cepat. Baskara mengancingkan mantelnya. Saya menghargai kekhawatirannya. Ia berjalan ke mobil tanpa mengubah langkahnya. Duduk sejenak dengan mesin mati. Melalui kaca depan, bagian depan gedung itu terlihat cukup terhormat. Bata yang menjadi kusam karena usia. Jendela basement tepat setinggi trotoar. Sebuah palang besi di setiap jendela. Ia terus kembali ke catatan margin itu. Ruang bagi ibu untuk tidur tanpa menghalangi pintu. Seorang wanita merancang sebuah ruangan di sekitar geometri kelelahannya sendiri. Memetakan di mana ia bisa menempatkan dirinya, agar anaknya memiliki jalan keluar yang jelas. Ia memikirkan pekerjaannya sendiri. 15 tahun. Bangunan. Aditama Restorasi telah mengembalikan sesuatu yang layak dilestarikan. Fasad dibersihkan, list atap diperbaiki. Jendela dikembalikan ke proporsi aslinya. Ia telah mengatakan pada dirinya sendiri, itu adalah pelayanan bagi lingkungan sekitar. Ia tidak cukup sering bertanya, siapa yang menanggung tekanan di sekitar proyek-proyek itu? Siapa yang tinggal di gedung-gedung yang terlalu rusak untuk menjadi menarik? Terlalu rumit untuk menarik tawaran. Ia peduli pada dinding. Ia tidak secara konsisten bertanya tentang orang-orang yang dindingnya gagal melindungi. Pikiran itu tidak memiliki tempat yang nyaman untuk mendarat. Ia menyalakan mesin dan membiarkannya di sana. Ia menelepon Ibu Dian Puspita dari tempat parkir. Ibu Dian menjalankan sebuah organisasi advokasi penyewa yang perusahaannya pernah bekerja selama 2 tahun lalu selama sengketa pelestarian. 68, hati-hati, gigih, tidak tergerak oleh reputasi atau uang. Ia menceritakan apa yang dilihatnya, pola file, tab unit, jamur di celah jendela, kandang penyimpanan yang masih digembok dengan ransel anak-anak di dalamnya. Dan map portofolio dengan catatan marginnya terlihat melalui kawat jaring. Kirimkan saya setiap fotonya, kata Ibu Dian. Hari ini, bukan besok. Ia bilang akan melakukannya. Ketika ia menjauh dari tepi jalan, ia memeriksa kaca spion. Victor sudah ada di tangga depan. Telepon di telinganya. Mengawasi mobil itu sampai berbelok di tikungan. Ia melirik secari kertas yang dibawa kurirnya pagi itu. Konfirmasi pengiriman dari alamat Baskara di Menteng. Ditandatangani oleh Ibu Ratna. Sekarang ia memiliki apa yang ia butuhkan. Bukan hanya di mana Anissa berada, tetapi nama orang yang berdiri cukup dekat untuk membuatnya berbahaya. Ke dalam telepon, Victor berkata, jika dia mau bermain sebagai ibu teladan, kita lihat bagaimana dia menjelaskan malam di belakang gereja itu. Surat dari kantor Dinas Sosial Kota tiba pada hari Kamis, ditujukan kepada Anissa Lestari, ceko kediaman saat ini. Seseorang sudah tahu di mana ia berada. Anissa membacanya di meja dapur, masih dengan kaos kakinya. Ia membacanya 2 kali, lalu meletakkannya dan menekan kedua tangannya rata di permukaan. Surat itu memberitahukan tentang penyelidikan kesejahteraan darurat yang dibuka setelah laporan anonim. Laporan itu menuduh bahwa pada malam 9 Januari, Anissa Lestari telah mencoba menyerahkan hak asuh fisik anak di bawah umurnya kepada seorang pria dewasa yang tidak dikenal di luar sebuah gereja di Jakarta. 1. Kehadirannya di pertemuan penilaian keluarga diwajibkan dalam waktu 10 hari. Baskara masuk, membacanya, dan mengatakan akan menelepon pengacara sore itu. Tidak, Anissa. Jika saya masuk ke pertemuan itu dengan pengacara yang Anda sewa,
Saya terlihat seperti butuh diselamatkan lagi. Ia melipat kembali surat itu. Bagi siapapun di ruangan itu, itulah yang terlihat. Baskara berdiri di ambang pintu. Ia mulai membentuk sanggahan dan mendengarnya berantakan sebelum ia menyelesaikannya. Ia benar, ia hanya tidak menyangka harus berhenti dan mengakuinya. Ibu Ratna masuk di belakangnya, mengambil surat itu, membacanya, dan mengembalikannya. Ia menyuruh Baskara menelepon dokter Hartono tentang dokumentasi klinik dari pemeriksaan pertama Anissa dan menyiapkan salinan fisiknya pada hari Senin. Nada suaranya tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Baskara pergi. Ibu Ratna duduk di seberang Anissa. Ia menarik mangkuk gula ke sisinya dan mengembalikannya, sesuatu untuk dilakukan dengan tangannya. Ia membiarkan ruangan itu tenang. Dia mengambil hal terburuk yang pernah saya lakukan, kata Anissa, dan membuatnya terlihat seperti bukti. Apa yang Anda lakukan, kata Ibu Ratna, adalah memastikan putri Anda tidak akan bangun di samping seorang wanita mati di tangga gereja. Rahang Anissa mengeras. Saya tahu itu, mereka tidak. Selama 2 hari berikutnya, ketakutan merayap di rumah itu seperti angin di bawah pintu yang tertutup. Itu masuk ke sarapan, ke gambar-gambar maya, ke cara Anissa membaca baris yang sama dari buku sampel 3 kali, dan masih tidak membalik halaman. Anissa mengerjakan arsip kain seperti yang telah mereka sepakati, tetapi fokusnya pecah dan berkumpul kembali dalam interval yang lebih pendek. Suatu sore, Baskara menemukannya berdiri di jendela dapur dengan sampel kertas dinding di satu tangan, menatap pagar belakang, kopinya dingin di meja di sampingnya. Ia mengisinya kembali tanpa mengatakan apa-apa dan meninggalkannya di sana. Ia mengambilnya 10 menit kemudian. Maya melacak atmosfer tanpa bertanya tentang itu. Ia menghabiskan makanannya tanpa disuruh. Ia menjawab pertanyaan dalam kalimat yang lebih pendek. Dan suatu malam, ia mulai menyelipkan kerupuk ke dalam saku sweaternya lagi. 2 sekaligus, diratakan, diselipkan ketika ia pikir ruangan itu tidak memperhatikan. Anissa melihatnya dari lorong. Ia masuk dan duduk di sebelah Maya di meja dan membantunya dengan gambar yang sedang ia kerjakan, sama seperti malam-malam lainnya. Dr. Hartono datang pada sore kedua. Ia duduk bersama Anissa di ruang depan dan memberitahunya bahwa kondisinya pada malam 9 Januari sepenuhnya dapat didokumentasikan. Demam parah, pneumonia dini, kelelahan akut yang menumpuk selama berbulan-bulan. Catatan dokter tentang apa yang sebenarnya dilakukan tubuhnya malam itu bukanlah argumen. Itu adalah fakta. Seorang wanita yang percaya ia sedang sekarat mencoba membawa anaknya ke tempat yang aman. Ia berkata, itulah yang akan ditunjukkan oleh catatan itu. Anissa bertanya, berapa lama dokumentasi itu akan selesai? Saya memulainya 2 hari yang lalu, katanya. Akan siap. Ibu Dian Puspita menelepon Baskara malam itu juga. Pengaduan ke Dinas Tata Bangunan Kota telah diajukan. Foto, catatan pemeliharaan, pernyataan penyewa, dokumentasi medis terkait jamur dan pemanasan yang tidak memadai. Seorang inspektur telah ditugaskan ke Properti Victor. Ibu Dian terus terang dengan Baskara. Jalur perumahan dan penyelidikan dinas sosial adalah sistem yang terpisah, bergerak pada jadwal yang terpisah. Pertemuan dengan layanan perlindungan anak harus berdiri sepenuhnya sendiri. Anissa berbicara untuk dirinya sendiri di ruangan itu, kata Ibu Dian. Anda menyediakan dokumentasi dan tumpangan. Itulah peran penuh Anda. Ketika Baskara menyampaikan ini kepada Anissa, ia mendongak dari buku sampel. Itu yang sudah saya katakan pada Anda. Saya tahu, katanya. Saya perlu mendengarnya dari orang lain selain Anda. Ia menatapnya sejenak. Anissa kembali menatap buku sampel itu, tetapi kali ini ia tidak menggunakannya untuk bersembunyi darinya. Ia membalik 1 halaman, meratakan sudutnya, dan membiarkan jawaban Baskara tetap ada di ruangan tanpa menolaknya. Malam sebelum pertemuan, Ibu Ratna telah menyiapkan pakaian di kursi kamar tamu, barang-barang dari kotak sumbangan di klinik Dr. Hartono. Label harga dipotong sebelum diserahkan agar gesturnya tidak kentara. Anissa berpakaian, berdiri di cermin di belakang pintu, dan melihat dirinya sendiri seperti cara Anda melihat ketika Anda memutuskan apakah Anda siap melakukan sesuatu terlepas dari jawabannya. Ia pergi ke ambang jendela dan mengambil rumah kertas itu. Maya sebagian besar tertidur. Anissa meletakkan rumah kertas itu di bantal di sampingnya. Maya bergerak dan menutup jari-jarinya di sekitarnya tanpa sepenuhnya bangun. Anissa mengawasinya bernapas sejenak. Kemudian ia mematikan lampu dan duduk di kursi dengan kegelapan di sekelilingnya, tidak mencoba untuk tidur. Di pagi hari, Baskara mengantar mereka ke seberang kota ke kantor penilaian, sebuah gedung pemerintah biasa.
tanpa kelembutan. Sebuah papan direktori di dekat lift dan deretan kursi plastik cetakan di ruang tunggu. Anissa berbelok di tikungan menuju meja pendaftaran. Ia berhenti. Di seberang ruangan, di dekat jendela, Victor Wijoyo duduk dengan sebuah map Manila di pangkuannya, dan mantelnya terlipat rapi di lengan kursi. Ia mendongak ketika mereka masuk. Ia tidak terlihat terkejut, ia memberikan senyum kecil yang sabar dan mengalihkan pandangannya kembali ke mapnya. Baskara merasakannya berhenti di sampingnya. Ia menjaga tangannya di sisinya. Anissa menarik satu napas. Kemudian ia berjalan ke meja dan memberikan namanya. Ruang penilaian memiliki langit-langit gantung, panel neon, dan bau samar mesin penjual kopi di ujung lorong. Sebuah meja lipat, 4 kursi, sebuah kalender dinding yang masih menunjukkan bulan November. Petugas kasus, Patricia O.C., memiliki sebuah buku catatan kuning, sebuah pulpen yang terus ia klik di sela-sela pertanyaan, dan kesabaran terukur dari seorang wanita yang telah berhenti terkejut oleh banyak hal. Victor sudah duduk ketika mereka masuk, ia meletakkan mapnya di atas meja dan merapikan ujung-ujungnya dengan hati-hati. Tangannya diam. Ia memberikan anggukan singkat dan sopan kepada Anissa, seolah-olah mereka adalah dua orang yang bertemu dalam keadaan yang tidak menguntungkan yang disesalkan oleh semua orang. Maya meletakkan rumah kertas itu di atas meja ketika ia duduk. Tanpa penjelasan, tanpa melihat ibunya untuk meminta izin, ia meletakkannya di depannya dan menjaga tangannya di sampingnya. Patricia membuka pertemuan dan meminta Victor untuk berbicara terlebih dahulu. Ia terdengar sedih dan tenang, suara seorang saksi yang enggan. Ia menggambarkan Anissa sebagai penyewa yang berjuang yang pada akhirnya meninggalkan unitnya. Ia merujuk pada pengaduan layanan keluarga dengan keseriusan yang pantas. Ia menyebutkan malam Januari di luar gereja dan menyarankan dengan kelembutan yang terlatih bahwa seorang wanita yang bersedia menyerahkan anaknya kepada orang asing mungkin mendapat manfaat dari penilaian yang lebih lengkap sebelum pengaturan hak asuh dikonfirmasi. Ia tidak pernah menaikkan suaranya. Kekejamannya sepenuhnya ada dalam pemilihan fakta, bukan penyampaiannya. Patricia beralih ke Anissa. Ibu Anissa, saya ingin mendengar dari Anda. Anissa melihat rumah kertas itu sejenak. Kemudian ia menatap petugas kasus itu dan menjaga matanya di sana. Saya bilang bahwa dia, jangan saya, karena saya pikir saya akan mati. Suaranya datar. Saya demam tinggi yang tidak bisa turun, suhunya di bawah 0. Saya sudah dikunci dari apartemen kami selama 3 minggu, dan saya tidak punya tempat lagi untuk pergi. Ia menjaga tangannya rata di atas meja. Saya tidak mencoba memberikan putri saya. Saya mencoba memastikan dia tidak bangun di sebelah mayat. Patricia menulis. Mesin penjual berisik di lorong. Saya tidak pernah berhenti menjadi ibunya, tidak untuk 1 hari pun. Mata Anissa beralih ke Maya untuk pertama kalinya sejak ia mulai berbicara. Gadis kecil itu meletakkan satu tangan di rumah kertas itu, menahannya seolah-olah angin yang cukup kencang bisa membawanya pergi. Saya tidak meminta seseorang untuk mengambil anak saya karena saya tidak menginginkannya, kata Anissa. Saya memohon seseorang untuk menjaganya tetap hangat karena saya lebih mencintainya daripada saya takut kehilangannya. Baskara menggeser dokumentasi Dr. Hartono ke seberang meja ketika Patricia memintanya. Dan ringkasan perumahan Ibu Dian beberapa menit kemudian. Ia menjawab 2 pertanyaan langsung. Berapa lama Anissa dan Maya tinggal di kediamannya? Apakah pengaturannya tertulis dan terdokumentasi? Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia telah memutuskan sebelum masuk bahwa pertemuan itu akan menjadi milik Anissa. Menjaga keputusan itu membutuhkan lebih banyak pengekangan daripada yang ia duga, dan ia menjaganya selama 2 jam yang mengujinya lebih dari sekali. Dr. Hartono menjelaskan kondisi Anissa pada malam 9 Januari dalam istilah klinis, demam parah, pneumonia dini, kelelahan yang menumpuk selama berbulan-bulan. Ia menjelaskan bagaimana penyakit akut mengubah penilaian seseorang tentang kelangsungan hidup mereka sendiri dan pilihan yang mereka buat di dalamnya. Kesimpulannya hati-hati dan tidak ambigu. Ibu Ratna ditanya, apakah ia mengamati adanya kekhawatiran tentang kelayakan Anissa sebagai orang tua? Ia melipat tangannya di atas meja. Saya melihatnya makan terakhir di setiap waktu makan, memeriksa suhu putrinya sebelum suhunya sendiri, dan mempertahankan batasannya dengan seorang pria yang memiliki lebih banyak sumber daya daripada dia. Ia menatap petugas kasus secara langsung. Tidak, saya tidak punya kekhawatiran. Patricia mengajukan 2 pertanyaan kepada Victor tentang jadwal penguncian. Jawabannya lancar, tetapi dokumentasi yang diserahkan Ibu Dian menggambarkan urutan yang berbeda. Perbedaan itu ada di atas meja, tanpa ada yang perlu menunjukkannya.
Rencana keamanan sementara disetujui. Anissa mempertahankan hak asuh. Bantuan hukum dirujuk untuk pemulihan properti dan klaim terkait penguncian ilegal. Berkas itu tetap terbuka untuk periode peninjauan standar. Itu bukan sesuatu yang bisa disebut resolusi, tetapi tanah telah bergeser, dan semua orang di ruangan itu bisa merasakan ke arah mana. Di luar, jalanan dingin dan bising dengan lalu lintas tengah hari. Maya berjalan di antara Anissa dan Baskara dengan rumah kertas di bawah lengannya. Baskara membiarkan mereka di trotoar di depannya. Ia melangkah ke sudut dan menelpon Ibu Dian. Inspektur kota telah mengunjungi gedung Victor pagi itu. Izin renovasi ditandai. 3 penyewa tambahan telah dihubungi. Pengacara Victor sudah mengajukan tanggapan, yang berarti ia telah melihatnya datang dan tidak dapat menghentikannya. Sebelum menutup telepon, Baskara mengatakan ada hal lain yang perlu ia katakan. Ia memberitahunya perusahaannya telah melakukan pekerjaan restorasi di lingkungan itu. Beberapa proyek di blok yang berdekatan dengan milik Victor selama beberapa tahun terakhir. Ia tidak cukup banyak bertanya tentang siapa yang terdesak di sekitar tawaran itu, sementara pekerjaan pelestarian menarik, perhatian, dan investasi. Ia membuatnya singkat, kata Ibu Dian. Kalau begitu, Anda tahu apa yang harus dilakukan secara berbeda ke depan. Di dalam mobil, Maya tertidur sebelum mereka melewati persimpangan kedua. Anissa melihat keluar jendela ke kota yang bergerak melewatinya. Etalase toko, halte bus, orang-orang yang menunggu di tengah dingin dengan situasi pribadi mereka sendiri. Saya berterima kasih, katanya. Saya ingin Anda tahu itu. Baskara tetap memandang jalan. Tetapi, rasa terima kasih tidak sama dengan memiliki masa depan. Ia tidak menoleh ke arahnya. Apa yang terjadi ketika keadaan darurat selesai? Seperti apa ini ketika tidak ada lagi yang harus diselesaikan? Ia tidak punya jawaban yang siap. Versi jujur dari itu tidak perlu dinyatakan. Lampu berubah. Ia mengemudi. Bulan-bulan berikutnya tidak terasa seperti transformasi. Mereka terasa seperti pekerjaan. Dan Anissa ahli dalam pekerjaan. Ia menghadiri setiap janji medis. Ia bertemu dengan Ibu Dian 2 kali seminggu selama bulan Februari. Membangun catatan hukum melawan Victor satu dokumen pada satu waktu. Proses penegakan perumahan kota bergerak seperti proses-proses itu bergerak perlahan. 2, kemudian dengan momentumnya sendiri. 3 penyewa lain dari gedung Victor telah maju pada pertengahan Februari. Izin renovasinya tetap dibekukan. Apapun yang terjadi selanjutnya menjadi urusan sistem yang melakukan tugasnya. Bukan karena ada satu orang yang mendorongnya. Pada bulan Maret, Anissa menandatangani sewa apartemen 2 kamar tidur di lantai 2 sebuah gedung yang dikelola oleh Aditama Restorasi di sisi barat laut. Sewa yang dikurangi melalui program bantuan perumahan formal. Ia membaca setiap halaman di meja konferensi Ibu Dian dan mengajukan 3 pertanyaan sebelum ia menandatangani. Baskara tidak ada di sana. Ia memintanya untuk tidak datang dan ia mengerti mengapa. Pintu itu memiliki namanya disewa. Itulah yang ia butuhkan. 2 minggu kemudian, Ibu Dian menelepon tentang kandang penyimpanan. Anissa tidak meminta Baskara untuk datang. Ia pergi bersama Ibu Dian, Ibu Ratna, dan seorang inspektur kota yang membawa papan klip dan hanya berbicara jika perlu. Victor tidak ada di sana. Pengacaranya telah mengirim seorang perwakilan, seorang pria pucat dengan tas kerja yang terus memeriksa jam tangannya sampai Ibu Ratna menatapnya sekali dan ia berhenti. Gembok itu terlepas dengan bunyi logam yang keras. Sejenak, Anissa tidak bergerak. Di balik kawat jaring, ada potongan-potongan kehidupan yang coba direduksi oleh seseorang menjadi biaya yang belum dibayar. Ransel Maya, kotak plastik berisi kertas sekolah, kotak pensil warna, dan 2 map portofolio yang melengkung dengan namanya masih tertulis di punggungnya. Anissa meraih map-map itu terlebih dahulu. Bukan pakaian, bukan piring, bukan lampu tua yang terbungkus koran. Map-map itu, ia membuka yang teratas dalam cahaya basement yang dingin dan melihat tulisan tangannya sendiri di margin. Cahaya hangat di dekat meja belajar. Ruang bagi ibu untuk tidur tanpa menghalangi pintu. Ibu jarinya melewati kata-kata itu sekali, dengan lembut, seolah memeriksa bahwa wanita yang telah menulisnya juga selamat. Maya menyelipkan tangannya ke tangan Anissa. Apakah itu milik kita lagi? Tanyanya. Anissa menutup map itu di dadanya. Tidak sayang, katanya. Suaranya serak tapi mantap. Itu selalu milik kita. Ia mulai bekerja di firma itu pada bulan April, papan warna terlebih dahulu, kemudian sketsa ruangan, lalu proposal interior lengkap untuk 2 ruang komunitas di sisi selatan. Ia punya pendapat, dan ia berhenti berpura-pura sebaliknya. Manajer proyek Baskara memberitahunya setelah bulan pertama bahwa Anissa adalah pemikir spasial terbaik
yang mereka rekrut dalam beberapa tahun. Baskara berkata ia tidak terkejut. Ibu Ratna kebetulan ada di meja dapur ketika ia mengatakannya dan memilih untuk tidak berkomentar, yang merupakan jenis komentarnya sendiri. Maya membaik seperti anak-anak membaik ketika tanah berhenti bergerak berkeping-keping, lalu sekaligus. Kerupuk itu menghilang dari sakunya sekitar akhir Februari. Ia mulai tidur sepanjang malam. Pada musim semi, ia membawa pulang gambar-gambar dari sekolah dan menempelkannya di kulkas dengan otoritas seorang anak yang telah memutuskan bahwa dinding itu miliknya. Baskara tetap melanjutkan tradisi pancek hari Minggu, tetapi di apartemen Anissa, bukan di rumahnya. Ia masih datang dengan persiapan yang sedikit berlebihan dengan kopi yang enak dan aura seorang pria yang telah berlatih betapa santainya ia akan bersikap. Maya menganggap ini lucu. Ia terlalu sopan untuk mengatakannya, tetapi tidak cukup sopan untuk menyembunyikannya. Ibu Ratna datang pada hari Kamis dengan barang-barang praktis, pensil warna, talenan yang bagus yang ia klaim sebagai duplikat. Anissa menerima semuanya tanpa argumen. Ia menjadi lebih baik dalam membedakan antara hadiah dan utang. Pembicaraan tentang bangunan itu datang pada bulan Mei. Baskara membawa proposal sebagai proposal, gambar, angka, garis besar tertulis, bukan keputusan yang diberitahukan kepada Anissa. Sebuah bangunan bata 3 lantai di Logan Square, awalnya sebuah hotel residensial kecil, diakuisisi setelah pengembang menarik diri, perumahan transisi untuk ibu tunggal dan anak-anak dalam krisis, pelatihan keterampilan berbasis desain, kemitraan rujukan dengan kantor Ibu Dian, dan klinik Dr. Hartono. Sebuah studio kecil, ruang komunitas. Halaman sampulnya bertuliskan Wisma Anissa. Anissa melihat nama itu sejenak. Anda bisa mengubahnya, kata Baskara. Tidak, katanya, itu tepat. Ia menghabiskan 6 minggu untuk interiornya. Ia tahu persis apa yang dibutuhkan ruangan-ruangan itu karena ia telah menghabiskan bertahun-tahun tinggal di ruangan-ruangan yang salah. Meja belajar di dekat jendela tempat cahaya benar-benar mencapai, ruang keluarga pribadi dengan pintu yang terkunci dari dalam, dapur umum dengan meja besar dan kursi yang tidak serasi. Karena kursi yang serasi di tempat seperti ini terasa seperti panggung, bukan rumah. Perlengkapan seni di lemari terbuka tidak perlu meminta. Satu lampu baca yang bagus di sudut diposisikan di tempat orang yang lelah benar-benar ingin duduk. Di atas pintu studio, ia memasang sebuah kartu kecil berbingkai dengan tulisan tangannya sendiri. Tidak ada ibu yang harus memilih antara tetap hidup dan menjaga anaknya tetap hangat. Pembukaannya pada hari Selasa di bulan Oktober. Anissa telah memutuskan hari Selasa terasa lebih jujur daripada hari Sabtu. Tanpa pita, tanpa pidato, pintu terbuka dan orang-orang masuk. Baskara berdiri sedikit di belakang Anissa saat ia menyambut ibu pertama, seorang wanita muda dari Pilsen dengan seorang balita di pinggulnya. Dan postur tertahan dari seseorang yang telah dikecewakan sebelumnya oleh hal-hal yang tampak seperti bantuan. Anissa menjabat tangannya dan mengantarnya ke kamar sendiri. Ia tidak mengatakan beruntung, ia tidak mengatakan mujur, ia berkata, "Ini milik Anda untuk saat ini, dan kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bersama-sama." Maya telah meletakkan sebuah cetakan berbingkai di dekat meja depan, rumah kertas asli, dipasang dengan hati-hati. Lipatan selotipnya masih terlihat di lipatan atap. Pamflet rumah singgah samar di bawah lipatan seperti tanda air. Investigasi terhadap Victor sedang berlangsung. Pemerintah kota belum selesai dengannya. Begitu pula para penyewa yang namanya pernah diam-diam ada di dalam arsipnya. Anissa tidak perlu menyaksikan setiap langkah dari proses itu untuk percaya bahwa itu nyata. Beberapa keadilan datang dengan keras. Beberapa datang dalam kertas berstempel, izin yang dibekukan, kandang penyimpanan yang tidak terkunci, dan wanita yang akhirnya dipercaya. Anissa masih mengalami hari-hari yang sulit. Maya masih bertanya sebelum menyalakan lampu di kamar yang tidak ia tiduri. Hal-hal ini benar, dan itu bukan keseluruhan kebenaran. Sore harinya, seorang anak laki-laki kecil di dekat meja depan mengangkat sebuah gambar dengan sudut yang sobek di mana atapnya terlepas dari sisa halaman. Ia melihatnya dengan perhatian terfokus dari seorang anak yang menganggap ini masalah serius. Anissa berjongkok di sampingnya, mengambil sepotong selotip dari gulungan di meja, dan membantunya menekan atap itu kembali ke tempatnya. Ia mempelajari perbaikannya, memutuskan itu dapat diterima, dan membawa gambar itu pergi. Di belakangnya, seorang ibu lain melangkah melewati pintu yang terbuka dan berhenti tepat di dalam, mantel masih terkancing, tas dipegang dengan kedua tangan, mata bergerak hati-hati di sekitar ruangan. Anissa mengenali tatapan itu, bukan karena itu generik,
Karena ia pernah berdiri persis seperti itu, di ambang pintu yang berbeda, mengukur apakah kehangatan itu nyata. Ia menegakkan badan dan berjalan mendekat. Baskara menahan pintu agar tidak tertutup oleh angin Oktober. Maya datang dari dapur dengan nampan berisi cangkir coklat, bergerak di sekitar para pendatang baru dengan kemudahan seorang anak yang telah memutuskan bahwa tempat ini biasa saja dengan cara terbaik. Anissa mengamati putrinya melintasi ruangan tanpa rasa takut. Menyeimbangkan coklat di kedua tangan, hati-hati tetapi tidak takut. Pernah ada malam ketika Maya menyembunyikan kerupuk di sweaternya dan melipat sebuah rumah kertas karena yang asli telah diambil darinya. Sekarang ia bergerak melalui wisma Anissa, seolah-olah kehangatan bukanlah keajaiban, bukan amal, bukan sesuatu yang bisa lenyap jika ia bernapas terlalu keras. Baskara memandang dari Maya ke Anissa, dan untuk sekali ini ia tidak mencoba menamai apa yang ia rasakan. Dan di sanalah kita meninggalkan mereka. Anissa, Maya, Baskara, Ibu Ratna, mereka semua berdiri di dalam sesuatu yang mereka bangun bersama, satu pilihan sulit pada satu waktu.